Assalamualaikum. Hai, saya Fazal Mauna Malik, saya dari kelas A2 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan kasus komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, apa sih komunikasi itu? Oke, singkatnya, komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Jelas kan? Oke, lanjut. Komunikasi punya 6 unsur. 1. Komunikator atau penyampai pesan, saya. Kedua, pesan yang disampaikan. Ketiga, media penyampaian pesan. Keempat, komunikan atau penerima pesan. Kelima, pengaruh. Dan keenam, feedback atau tanggapan. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, setidaknya ada 10 fungsi umum komunikasi. 1. Dapat menyampaikan perasaan atau pikiran. Kedua, tidak terasing dan mengisolasikan diri. Ketiga, dapat mengajarkan atau memberikan sesuatu. Keempat, dapat mengetahui dan mempelajari sesuatu. Kelima, dapat mengenali diri sendiri. Keenam, dapat memperoleh hiburan atau menghibur orang lain. Ketujuh, dapat mengurangi atau menghilangkan rasa tegang. 8. Dapat mengisi waktu luang. 9. Bertambahnya kebiasaan dan wawasan. Dan terakhir 10. Dapat memaksa orang lain agar bersikap atau berperilaku sesuai yang kita harapkan. Next. Selanjutnya, ada 4 bagian fungsi utama komunikasi. Kesatu, fungsi komunikasi sosial. Komunikasi sosial berfungsi untuk membangun konsep, aktualisasi diri, eksistensi diri, dan memupuk hubungan untuk keberlangsungan hidup. Kedua, fungsi komunikasi ritual. Komunikasi ritual berfungsi untuk menampilkan perilaku yang bersifat simbolik. Ketiga, komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan yang disampaikan secara non-verbal. Selanjutnya, keempat adalah fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental berfungsi untuk meyakinkan atau mempengaruhi komunikan agar percaya terhadap informasi yang disampaikan. Beberapa kategori jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. 1. Interpersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, contohnya berdoa. Kedua, antarpersonal. Ketiga, kelompok. Keempat, komunikasi publik. Kelima, komunikasi organisasi. Dan keenam, komunikasi massa. Selanjutnya adalah perencanaan komunikasi. Komunikasi tentu perlu direncanakan. Mungkin ada sebagian besar komunikasi yang tidak direncanakan, tapi dalam kasus kali ini kita akan membahas tentang perencanaan komunikasi. Pertama, tentukan tujuan komunikasi. Di sini, tujuan harus bersifat terarah dan terstruktur agar jelas kepada siapa pesan akan disampaikan. Kedua, prinsip audiens. Di sini, komunikator harus menyesuaikan diri dengan para audiens, karena tidak semua audiens itu selalu sama. Jadi, komunikator harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Ketiga, prinsip media komunikasi. Di sini, komunikator bebas memilih akan menyampaikan pesan berdasarkan jumlah peserta yang terlibat. Keempat, prinsip pesan. Di sini, pesan yang disampaikan harus mudah dimengerti, menjanjikan, dan memberikan solusi kepada pendengar. Selanjutnya adalah prinsip komunikator. Di sini, komunikator harus bersifat atraktif, dapat dipercaya, dan memiliki pengaruh yang kuat, agar pesan yang disampaikan kepada audiens dapat dipercaya dan diterima dengan baik. Yang terakhir adalah tempat dan waktu. Komunikator harus memiliki tempat dan waktu yang sesuai, agar penerima pesan atau komunikan dapat menerima pesan dengan nyaman. Oke, kali ini saya akan memberikan satu contoh penerapan kasus komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang belajar mengajar. Belajar memiliki ruang lingkup dan unsur-unsur yang terpenuhi dalam komunikasi, karena di dalamnya terdapat guru dan murid yang saling berinteraksi satu sama lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Baik, berikut adalah contoh komunikasi antara guru dan murid. Selamat pagi anak-anak.
pagi, Pak. Hari ini kita akan belajar membaca. Setelah itu, kita akan belajar menulis dan Bapak akan berikan tugas untuk kalian. Baik, Pak. Oke, dari kegiatan tadi dapat kita sebutkan bahwa itu merupakan komunikasi kelompok. Kenapa bukan organisasi? Salah satu alasannya adalah karena ruang lingkupnya yang terlalu kecil untuk organisasi dan keadaannya yang tidak begitu formal. Formal di sini itu berkaitan dengan suasana, bukan hanya pakaian. Karena situasinya kurang formal, maka dapat kita simpulkan bahwa kegiatan mengajar dan belajar adalah kegiatan komunikasi kelompok. Dan dari kegiatan belajar mengajar tadi dapat kita simpulkan unsur-unsur komunikasi yang terdapat di dalamnya. 1. Komunikator, yaitu guru. Kedua, pesan. Pesan yang disampaikan adalah materi pelajaran yang disampaikan guru kepada muridnya. Ketiga, media. Media penyampaiannya berupa di ruang kelas secara langsung. Yang keempat, komunikan atau penerima pesan, yaitu muridnya itu sendiri. Yang kelima, pengaruh. Pengaruhnya apa? Murid menjadi lebih pandai dan bertambah wawasan. Keenam, feedback atau tanggapan. Feedback atau tanggapan di sini berupa aktifnya siswa atau murid dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.